Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa baridu syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jahi wali Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa idza kana al-amru hakadha. Benar ya? Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al-amru perkarane hakadha iku hakadha mengkene al-madhkur atau keterangan. Kono mengkono keterangan. Fahal minal maquli ayyuqala. Fahal Fahal minal maquli. Mengko ana toh iku perkara kang den angen-angen. Toh iku perkara kang wis den angen-angen atau den angen-angen. Ayyuqala tawi nyento den ucapaken apa inna hadzal masjidalahu. Inna hadzal masjidah sak temene ikilah masjid lahu iku tetep kaduwe hadzal masjid barokatun utawi piro-piro keberkahan, piro-piro barokah. Ta'udu kang balik apa barokat. Ta'udu kang balik apa barokat alal musafiri ing atase wong kang lelungan, wong kang musafir. Ilaihi maring hadzal masjid. Hadzal masjid. Falihadza mongko ikilah ta'udhu alal musafir ya juzu wenang ya juzu wenang apa antu syadda apa tuh antu syadda makna aslinya nyento den tali aken
makna aslinya. Apa ar-rihalu pelungan atau kendaraan ilaihi maring hadzal masjid. Sama. Orang dulu kalau perjalanan pakainya onta, kemudian ontanya ditali, diberhentikan, mana aslinya. Kalau makna untuk kiasannya kan kemarin ongkos perjalanan. Ilaihi maring hadal masjid. Wa amar rusulu anapun utawi rasul iku alladzi wong iku alladzi wong ma azuma kang ora agung ma'aduma kang ora agung apa hadal masjidu ikilah masjid illa binisbatihi kejaba kelawan nyender akan hadal masjid illa binisbati kejaba kelawan nyender akan hadal masjid ilaihi maring rasul ar-rasul fala barakata mongko ora ana barokah iku maujud mongko ora ana barokah iku maujud fihi ing dalam hadal masjid ta'udu kang balik apa barokah ila zairihi maring wong kang ziarah ing hadzal masjid maring wong kang ziarah ing hadzal masjid wa idzan lan lamun ora barokah atau wa idzan fala barokata gitu. La yajuzu ora wenang apa antu syadda yen to nalikaken atau apa arihalu pelungan atau langsung anna syaddar rihalu sangune lelungan bisa ila ziyaratihi maring ziarah ing hadzal masjid inna hadza sak temene ikilah kaul kang wis den tutur inna hadza sak temene ikilah kaul kang wis den tutur iku innama yaqulu sak temene ngucap ing hadza sak temene ngucap ing hadza sapa almajaninu sapa almajaninu pira-pira wong edan sapa almajaninu pira-pira wong edan alladzina
ya majanin, atau alladzina ya tegese al majanin, bisa. La ya'udu kang ora, la ya'unu, la ya'una, la ya'una kang ora madai sapa alladzina ma ing perkara yaquluna kang ngucap sapa alladzina au yaquluhu utawa ngucap ing hadza, utawa ngucap ing hadza sapa aduwul islami musuhe wong Islam atau musuhe agama Islam, wa rasulil islami lan musuhe utusane Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kanal amru hakadha fahal minal ma'qul ayyuqala hadzal masjid lahu barakatun ta'udu 'alal musafir. Sebuah perkara atau masalah yang sudah terlewat, yang sudah dijelaskan, yang sudah dituturkan, fahal minal ma'qul ayyuqala, apakah mereka itu tidak berangan-angan? Fahal minal ma'qul, apakah itu sesuatu yang sudah diangan-angan atau sudah terpikirkan maksudnya? Artinya pengarang kitab ini mengatakan dalil-dalil yang sudah dipaparkan, yang sudah dituturkan ini tidak masuk logika, aneh. Inna hadzal masjid lahu barakatan, karena sesungguhnya masjid itu mempunyai barokah, ta'udu 'alal musafir, yang barokah itu akan kembali kepada orang yang bepergian menuju masjid tersebut. Makanya golongan mereka itu malah tidak memperbolehkan ada masjid, ya, ada kuburan di masjid. Nanti seolah-olah kita itu, kata mereka, sholat kita menghadap kuburan katanya. Jadi pakai logika-logikaan aja. Supaya nggak masuk logika ya tidak dibenarkan menurut mereka. Jadi pemahaman mereka itu seperti itu. Agama dirubah, syariat dirubah menurut akalnya sendiri. Padahal yang namanya hukum syariat itu menggunakan akalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, makanya kita nggak boleh menentang, nggak boleh kita ngomong agama terus menurut saya, loh ini juga menurut kamu. Jangan menurut kamu. Kalau tahu dalilnya katakan menurut imam ini, menurut kiai ini, menurut kitab ini, menurut syekh ini, katakan jangan menurut saya. Itu. Ya, ini namanya khabar apa? Khabar apa? Khabar musnad. Tuh. Jadi nggak boleh kita ngomong, kalau ngomong dalam menurut saya itu harus ada referensi, harus ada dalil. Walaupun sebenarnya masyarakat kita itu tidak perlu dalil, tidak butuh dalil, nggak mempan lah kebal dalil. La yajibu alaihi ma'rifatu dalil. Bagi orang-orang awam itu tidak butuh dalil untuk mengerjakan ibadah. Enggak butuh. Apalagi sekelas anak-anak muda ini yuk, ya enggak jadi. Anak muda didalilin, enggak jadi. Kamu berdakwah dengan anak muda hanya menghafalkan dalil terus. Terus kamu tahu temanmu lagi mabuk, kamu datang. Wahai manusia, qala Rasulullah sallallahu, kepruk pakai botol. Al-khamru ummul khaba'is. Wah, kamu enggak mempan begitu. Enggak mempan. Makanya anak muda atau santri khususnya, yang bukan santri nggak usah diomongin untuk berdakwah. Santri itu kalau pengen dakwah terus ke anak-anak muda, ya kamu harus sedikit punya keistimewaan, punya hikmah sedikit. Karena anak-anak muda sekarang itu layaknya seperti jahiliyah modern. Ya. Orang jahiliyah itu kalau diajak Nabi enggak mau, tapi sambil marah. Ayo kamu masuk Islam saja, kamu ikut saya saja. Enggak mau terus ngelempar. Kalau enggak mau ya sudah, enggak usah mencaci. Kan begitu? Enggak usah. Mendidik enggak, ngasih ilmu enggak, marah-marah. Ini kan bukan dakwah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat. Kisah wali-wali, kisah aulia-aulia, kisah wali songo. Mereka berdakwah dengan santun. Dengan karomahnya masing-masing loh. Istimewa. Di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Minta doa. Jadi Syekh Abdul Qadir ini memang dituakan. Di daerahnya ini sumber doa lah. Ada laki-laki datang ke rumahnya. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukankah engkau ini adalah sumber doa di kampung ini, di desa ini, bahkan di seluruh bagian umat Islam? Aku berharap ingin didoakan oleh engkau supaya aku punya anak laki-laki. Ada rupanya pengantin baru. Aku minta didoakan oleh engkau supaya aku mendapatkan anak laki-laki. Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Itu mah doa sudah lumrah. Sudah. Nanti juga kamu punya anak laki-laki. Kata Syekh Abdul Qadir. Dengan ucapan Syekh Abdul Qadir begitu, akhirnya rasa senang, gembira, riang laki-laki ini.
sambil menunggu istrinya melahirkan, dia selalu ikut kajian Syekh Abdul Qadir. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Lahir perempuan. Lahir perempuan. Ini Syekh Abdul Qadir gimana ini? Sudah semangat diiyakan oleh Syekh Abdul Qadir, kok anaknya perempuan? Itu anak yang baru lahir langsung dibawa ke Syekh Abdul Qadir, dituntut. Wahai Syekh, katanya engkau mendoakan anakku laki-laki. Kok ini perempuan yang lahir bagaimana? Syekh Abdul Qadir, sudah, bungkus saja pakai selimut anakmu, kemudian kamu pulang. Insya Allah jadi laki-laki. Ini dibungkus anaknya yang baru lahir itu. Sampai rumah dibuka, selimutnya itu anaknya berubah menjadi laki-laki. Mantap kan? Nah inilah para aulia itu, dakwahnya dengan begitu. Jadi keciri orang kalau dakwahnya itu, ada ustadz, kiai dakwahnya kasar-kasar, nggak punya karomah, nggak punya kelebihan. Biasanya nggak punya kelebihan. Loh, karena zaman Rasul pun orang-orang jahiliyah itu tidak percaya kepada Nabi kecuali mereka setelah melihat mukjizatnya baru percaya. Yang ngeyel ya ada. Ya ada. Orang kafir datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, katanya ente Nabi, bener nggak sih? Loh iya, aku Nabi. Apa benar? Saya minta bukti. Apa kamu? Buktikan mukjizatmu. Rasulullah membuktikan. Jadi keistimewaan itu, ingat, para ulama, para wali mempunyai keistimewaan tidak digunakan untuk dirinya, tapi digunakan untuk berdakwah. Tidak untuk pribadi. Lo sekarang konten-konten YouTube punya keistimewaan, kemudian untuk nyari subscriber. Bukan karomah, bukan maunah, istidraj. Apa istidraj itu? Cobaan dari Allah yang berupa kesenangan. Kan seneng dia. Oh, subscribernya banyak, sakti, bisa ini, bisa itu. Rasulullah tidak pernah menggunakan mukjizat untuk pribadinya. Para aulia saleh, ulama-ulama saleh mempunyai kelebihan, tidak pernah untuk pribadinya sendiri, tidak pernah. Tapi untuk umatnya. Nah, umat yang bandel-bandel ini nih baru dikeluarkan karomahnya. Tuh. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani begitu cara dakwahnya. Ya. Jadi harus punya kelebihan walaupun sedikit. Apalagi cobaan ke depan ini, zaman semakin modern. Wah, itu tantangannya lebih berat loh. Zamannya Ustadz itu dengan zamannya kamu nanti lebih berat. Zamannya Ustadz pondok belum ada HP. Enak aja. Sekarang ada nggak HP? Sekarang aja ada HP. Nggak ada. Apa itu? Masjid itu. Inna hadzal masjid lahu barakah ta'udu 'alal musafir. Beliau berkata bahwa keberkahan masjid itu akan kembali kepada seseorang yang datang menuju masjid itu. Jadi dapat berkah masjid itu. Masjid manapun mempunyai berkah. Siapa yang dapat berkah? Yang mendatangi, yang nggak datang ya nggak dapat keberkahan loh, tidur. Falihada yajuzu, maka dari keterangan itu diperbolehkan antusyadir rihal ilaih. Diperbolehkan
bepergian menuju masjid. Boleh. Itu alasan mereka. Kalau masjid jelas barokah, rumah Allah. Kalau kuburan, belum tentu kuburan. Orang mati bisa apa? Mereka berkata begitu. Mandi aja dimandiin. Sholat aja disolatin. Terus mau sholat sendiri. Mau mandi sendiri. Lari yang takziah, bos. Mau kain kafan sendiri gitu. Sudah jangan ada yang bantu. Ngali sendiri. Enggak mungkin loh. Siapa yang bisa menduga? Kecuali dia bisa menduga saya besok mati. Kan begitu. Makanya orang-orang itu kalau ada orang mati dadak terus kemudian nggak nyangka ya kok tiba-tiba mati. Loh siapa yang bisa nyangka? Kalau orang itu bisa nyangka mungkin ngumumin sendiri. Nyetrika kain kafan sendiri. Yuk besok takziah ya yuk. Gitu. So, aku mati loh. Masuk ke masjid, innalillahi. Nanti jam 2 meninggal aku. Nggak masuk ya. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang bisa menyangka. Bisa. Nih. Inilah. Orang itu ya begitu kalau berdalil apa? Berdakwah tapi menggunakan akal saja. Akal saja. Harusnya kalau orang yang beriman, akal ini harus tunduk kepada agama, kepada syariat. Bukan syariat yang harus tunduk kepada akal. Diolah sedekian mungkin, supaya kok sekiranya masuk akal. Lu nggak bisa. Kalau agama harus dimasukkan ke akal, nggak bisa. Karena menurut mereka ziarah kubur itu nggak masuk akal. Ngapain sih gitu? Kita minta ke Allah aja, nggak usah ke kuburan-kuburan, kan nggak masuk akal. Disangkanya kita itu orang Ahlussunnah wal Jamaah nyembah kuburan. Disangkanya. Enggak. Kuburan itu hanya pelantara saja. Itu hanya kuburan-kuburan para wali. Kuburan-kuburan biasa sih ya untuk mengingat mati gitu aja. Kecuali kuburan-kuburan para aulia. Kita datang ke situ, ya tetap mintanya ke Allah. Tapi kita tidak bisa nyampe langsung ke Allah. Caranya bagaimana? Kita cari orang yang dekat pada Allah. Kamu pengen ketemu presiden, enggak mungkin kamu langsung disegat sama satpam. Caranya bagaimana biar cepat? Kamu cari orang yang dekat sama presiden, benar ya? Bisa masuk. Ketemu security, nanti ada bendahara, sekretaris, ada data, banyak prosedurnya. Nah, kita berdoa ziarah kubur itu melalui barokahnya para wali ini hanya alat pelantara supaya doa kita nyampe saja. Begitu. Gini loh, kamu pakai kacamata. Karena kamu ngelihat tulisan nggak jelas, jadi pakai kacamata. Kemudian kamu ngelihat tulisan, yang kelihatan kacamatanya apa tulisannya? Kamu ngelihat tulisan nggak jelas, kemudian pakai kaca, terus kamu lihat tulisan, yang kelihatan kacamatanya apa tulisannya? Tulisannya. Begitupun orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika berdoa di kuburan, kuburan itu hanya kacamata, yang kelihatan tetap Allah. Begitu loh. Masuk akal nggak? Paham nggak ini? Kayak pelongo-pelongo gitu.
Maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang yang pokoknya kita harus doa langsung ke Allah, nggak usah pelantara-pelantara. Nanti kalau dia kecemplung sumur, jangan ditolongin. Langsung minta ke Allah. Tabrak mobil jalan tuh, tolong, langsung minta ke Allah. Jangan ditolongin. Ya, kita berbuat baik, pengen jadi orang baik nggak bisa sendirian. Kamu nih pengen jadi orang baik nggak bisa sendirian. Pokoknya saya mau jadi orang baik sendirian aja, nggak bisa. Jadi orang baik nggak bisa sendiri. Jadi orang soleh nggak bisa sendiri, nggak bisa. Terus nanti kamu masuk surganya pengen sendiri gitu. Luas loh surga itu. Jadi nggak bisa. Coba nih. Di sini. Lihat sini semua. Yang ngantuk-ngantuk bangun ini. Sudah kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan belum? Di sini, tempat ini, yang paling baik siapa? Yang paling baik siapa? Yang paling mulia, paling baik siapa? Kayak jas, ada TV, masuk kamera. Semua mendengarkan ucapan. Benar kan? Itu sombongnya Ustaz. Lalu kata kamu, ya kita dong Ustaz. Ustaz mau ceramah ngomong ngaji sendiri, nggak ada kita-kita, ngapain? Cek sound. Mau ngomong sendiri. Hah? Menurut kamu, kita dong lebih baik. Apa sih gunanya guru, nggak ada murid, nggak manfaat ilmunya. Benar ya? Itu. Terus nanti, kata yang bikin bangunan ini, loh kita dong, tanpa ada bangunan ini, kata tukang, kamu nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Kata tukang. Kata yang bikin, ini apa nih? Ya genteng lah gitu aja lah, genteng. Ada bangunan nggak ada genteng, hujan nggak bisa ngaji kamu. Jadi kita yang paling berjasa, kata tukang genteng. Kata tukang semen, kamu mau bikin bangunan pasir nggak ada semennya, nggak nempel, mau pakai nasi, nggak bisa. Semua orang, ya kan? Kamu berani baik sendiri. Kamu percaya nggak? Kamu nggak tahu kan? Orang yang bawa semen ketika bangunan ini dikirim dari sana, ngirimnya malam, terus malam-malam mampir dulu di warung remang-remang, nggak tahu. Kamu nggak tahu kan, orang yang bikin bangunan ini sholat atau tidak? Kamu nggak tahu kan, ternyata orang yang bikin bangunan lebih rajin daripada kita. Nggak tahu. Maka kita itu tidak boleh merasa saling apa ya? Pokoknya merasa paling, ya paling lah. Yang paling itu nggak bagus, ya paling pinter, paling bagus, paling cakep, paling itu nggak bagus. Ujub. Jadi kita tidak bisa soleh sendirian, baik sendirian. So, kamu pengen ngomong baik sendiri, pengen masuk surga sendiri, dengar. Surga itu panjangnya, lebarnya, luasnya, dari ujung mana tuh? Sana apa? Timur sampai ujung barat, luasnya. Kamu mau tinggal sendiri, WC di sini, cebok di sana, kering. Tempat segitu luasnya kamu mau sendiri. Masuk surga itu bergerombolan. Begitupun masuk neraka bergerombolan. Maka kalau kamu pengen masuk surga,
cari gerombolan kelompok-kelompok yang benar, nanti kamu masuk surga. Pengen masuk neraka, ya gampang, cari kelompok-kelompok gerombolan yang buruk. Dapat karcisnya neraka. Oke ya. Wa amar rasulu alladhi ma'udima hadal masjid illa binisbatihi ilaihi fala barakata fih ta'udu ila zairihi. Adapun para rasul itu manusia, orang biasa. Yang yang masjid itu tidak akan bisa agung, tidak akan bisa menjadi mulia illa binisbati ilai, kecuali masjid itu dinisbatkan kepada rasulnya, pada rasul. Fala barakata fihi, maka masjid itu tidak akan barokah. Masjidnya tidak akan barokah kalau tidak ada rasul di situ. Ya terus apa masjid-masjid yang, kan masjid yang unggul hanya 3, apa masjid-masjid ini enggak berkah? Ya berkah. Alasannya? Ya alasannya kita ngikut Nabi kan, ngikut Rasul. Rasul bikin masjid, kita bikin masjid, sama. Itba, mengikuti jejak Rasul. Itba'i Rasulillah, gitu. Mengikuti jejak. Namanya itba. Kalau mengikuti jejak para ulama-ulama salaf namanya suluk. Suluk. Begitu. Barang siapa yang mudah, ringan dalam berjalan menuju kebaikan, maka alamat dia akan mudah pula melewati Syiratul Mustaqim dan masuk surga pada akhirnya. Orang yang kalau jalan ngelakuin kebaikan itu ringan, nanti masuk surganya juga ringan, cepat. Gitu. Jadi kamu bisa memprediksi kamu sendiri. Kira-kira kita masuk surga enggak? Ya coba diingat-ingat, kamu dari kamar menuju sini berat enggak? Kalau berat ya berarti masuk surganya juga berat. Tapi kalau ringan, masuk surganya cepat, ringan. Masuk surga tuh bisa lari loh Shiratul Mustaqim. Ya kan? Nah, coba. Nanti kalau kamu ringan, dari kamar ke sini ringan, tiap hari ngaji. Oh, kita bareng-bareng nanti Shiratul Mustaqim, kita maraton. Ya kan? Maraton kita lari-larian. Tapi kalau kamu malas-malasan ya sudah, terseret-seret kamu. Nah, itulah. Jadi keberkahan. Fala barakata fihi ta'udu ila zairuh. Jadi keberkahan itu akan kembali kepada orang yang ziarah, orang yang mendatangi, yang berkunjung di masjid tersebut. Rumah Allah. Makanya masjid-masjid itu kan nggak usah dikunci-kunci lah. Ngapain sih masjid kalau dikunci? Nggak usah dikunci-kunci. Masjid itu milik semua orang Islam. Nggak mungkin nanti nggak bakalan orang Kristen mau ke gereja nyasar ke masjid, nggak bakalan. Nggak usah dikunci. Ini rumah Allah. Jadi yang bawa kunci, kuncen Allah. Enggak. Ya. Jadi hati-hati. Buat takmir masjid itu. Enggak usah masjid itu dikunci-kunci. Buat apa sih? Dikunci.
Oh, nanti kotor. Lah kan ada petugasnya. Terus kalau nggak kotor, kamu nganggur. Berarti petugas makan gaji buta dia. Iya kan? Kan sudah ada petugas. Nggak usah dikunci-kunci masjid itu. Masjid itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh apapun yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah. Begitu. Wa idan la yajuzu an tushaddar rihal illa ziyarati. Karena mereka berpendapat dalam bepergian ziarah itu tidak ada keberkahan. La yajuzu an tushaddar rihal ila ziyaratihi. Mereka tidak memperbolehkan, mereka melarang perjalanan menuju ziarah itu karena tidak ada keberkahan. Ke mereka itu pendapatnya. Padahal apapun itu kebaikan, pasti akan ada kebaikan juga dalam setiap langkahnya itu loh. Setiap langkahnya. Lalu pengarang kitab ini mengatakan, inna hadza yaqulu lahu majanin. Coba. Sesungguhnya yang menggunakan dasar-dasar ini yang melarang orang pergi ziarah kubur, yaqulu al-majanin, orang-orang gila. Loh kan repot. Orang gila loh. Mereka orang-orang gila. Alladzina ya'udu ma yaqul. Orang gila ya. Yang kalau berkata enggak mikir dulu. Jadi orang alim, orang soleh itu kalau ngomong pasti dipikir dulu. Kata Imam Syafi'i begitu. Kalau engkau pengen selamat, maka sebelum kamu melangkah dipikir. Sebelum berucap dipikir. Kata Imam Syafi'i. Kata Rasulullah, kalau engkau pengen selamat, sebelum melangkah pikirkanlah akibat. Sama itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang berdakwanya sampai keras melarang ziarah musyrik, marhabanan haram. Ini kata Ki Ali Maksum. Orang gila mereka itu. Orang gila. Jadi kalau kamu nemuin orang-orang begitu, kamu nggak boleh, kamu nggak usah ngomong, lari. Boleh. Daripada ngomong. Orang gila. Nggak usah diladenin. Ya, nggak usah diladenin. Kok jadi begini? Nah, kecilnya Ustadz tuh nggak ada yang begini, belum ada yang melarang-melarang begitu tuh nggak ada, belum ada, ya. Belum ada. Ini ajaran-ajaran baru itu, Islam baru, Islam hijrah itu. Jadi dakwah para wali-wali dulu yang menyejukkan, yang dengan kasih sayang, sekarang berubah keras kita, keras. Di Sunan Ampel itu, di Ampel, Surabaya itu dulu masyarakat Surabaya itu senengnya sabung ayam. Maka dengan karomahnya Sunan Ampel mengambil batu dan batu itu dirubah menjadi ayam jago. Jadi batu bisa jadi ayam. Kemudian ikut lomba sabung ayam. Menyuruh muridnya, nih ayam ini kamu ikutin lomba. Menang. Tidak terkalahkan, juara 1 lah pokoknya ayam. Orang-orang yang membawa ayam yang ada di area situ, semuanya kalah yang dia punya ayam jago. Akhirnya pada bertanya, wahai Sunan Ampel, kok
bagaimana? Apa rahasianya? Resepnya apa? Kok ayammu bisa menang gitu loh? Bisa menang terus, gak pernah kalah. Oh, gampang itu. Syaratnya apa, Syekh? Syaratnya satu, saya nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Yang kedua, saya selalu berzikir kepada Allah. Menjaga ketakwaan, menjaga keimanan. Insya Allah ayammu nggak pernah kalah. Ya gitu. Akhirnya orang-orang pada ngikut ngaji. Ketika ngaji, akhirnya baru dia tahu ternyata sabung ayam hukumnya haram. Berhenti sendiri. Begitulah dakwanya para rasul. Para wali songo itu begitu. Jadi kalau kamu diucapin kafir, musyrik, tinggal syahadat lagi repot. Kamu ziarah kubur, kamu kafir, langsung di depan orang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad rasulullah. Islam lagi. Kenapa? Ayo. Iya kan? Loh, dia memudahkan mengkafirkan orang, loh kita memudahkan untuk masuk Islam. Dakwanya Rasulullah, para wali-wali dulu mengislamkan orang-orang kafir. Coba, di Jawa itu walinya cuma 9, satu Jawa bisa Islam. Jawa itu lebih besar loh daripada Malaysia. Betul. Lebih besar wilayahnya. Penduduknya padat. Hanya 9 wali Islam satu Jawa. Sekarang berapa banyak kiai masih ada orang kafir? Ratusan ribuan kiai, ulama banyak. Orang kafirnya banyak masih. Ya enggak? Harusnya kalau kiainya banyak, enggak ada orang kafir lah. Satu Jawa walinya 9 loh. Walinya 9. Itu Islam semua. Jawa Timur ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, Sunan Malik Ibrahim. Jawa Tengah ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria. Jawa Barat satu, Sunan Gunung Jati. Keren kan? Satu. Se-Jawa Barat diislamkan oleh satu wali. Jawa Timur 4, Jawa Tengah 3 walinya, Jawa Barat 1 bos. Maka ketika Sunan Ampel wafat, kepemimpinan Wali Songo ini pindah ke Cirebon. Sunan Ampel wafat, maka ketua walinya itu jadi dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Jadilah Cirebon kota wali. Tahu wali tahu? Yang ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tahu ya? Ya kan wali sekarang maksudnya. Iya kan? Lu wali-wali dulu kan wayang, ya kan? Apalagi tuh? Bonang. Bonang tuh alat yang itu loh. Apa namanya tuh? Kayak gong tapi kecil itu loh. Itu namanya bonang. Main ketoprak. Ketoprak tuh ya wayang orang gitu kalau Jawa Tengah. Kalau di sini kan dibeli ketopraknya. Kuda lumping, apa, debus. Dulu begitu walinya, mainnya wayang, main kuda lumping. Wali sekarang kan ngeband, bos. Ada wali band. Itulah sekilas dakwahnya para wali songo. Jadi ketika kamu nanti sudah saatnya untuk harus menyampaikan ilmumu, intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, pakailah cara-cara yang baik, jangan kasar, pakai dalil-dalil Ahlussunnah. Ini loh maksudnya. Ustaz mengajarkan dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah supaya nanti kelak ketika kamu berdakwah pakai cara-cara ini. Ya, nggak usah kasar-kasar. Sekarang itu orang dakwah kasar, lebih kasar yang didakwain. Jangan begitu.
Nah, mereka-mereka yang suka melarang-melarang, menuduh bid'ah, menuduh musyrik, innama yaqulu majanin alladzi la ya'uduna ma yaqulu aw yaqulu. Ucapannya juga tidak akan kembali kepada dianya sendiri. Aw yaqulu, dia enggak pakai pikir. Aw yaqulu lahu aduwwul Islam, atau itu adalah perkataan-perkataan musuh-musuh Islam. Musuh Islam. Wa rasulul Islam, dan musuh rasulnya orang Islam. Orang gila, musuh Islam katanya. Kok musuhnya orang? Ya iya musuhnya. Di Al-Qur'an itu musuh orang mukmin, musuh orang Islam itu cuma satu, setan. Aduwwum mubin. Musuh yang nyata, setan. Lu ini kan manusia, itu manusia yang lagi kesurupan setan. Makanya Allah. Jadi bukan orangnya, setannya itu. Perilakunya ini yang dibenci, yang dikatakan setan oleh pengarang kitab ini, yang dikatakan majnun, gila, kemudian apa lagi? Masya Allah, ini bukan fisiknya, bukan. Maksudnya perilakunya loh. Ingat, dalam Islam itu tidak boleh membenci seseorang. Tapi kita boleh benci dengan perilakunya yang enggak baik. Boleh tidak setuju dengan perilakunya, tindakannya yang tidak sesuai, tapi tidak boleh benci dengan orangnya. Kan begitu. Sama orangnya kita nyapa, kita salaman. Ketemu orangnya, kritik dong. Itu cerdas. Paham? Kritik kalau salah. Tapi sama orangnya kita biasa saja. Itu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Dikira kalau sabar itu terus diem gitu, enggak. Sabar itu apa harus ngalah? Ya enggak. Kalau dengan masalah sabar oke. Tapi kalau dalam masalahnya bersangkutan dengan kepribadian, harga diri, justru kalau kamu diam juga tidak sabar, maka harus membela diri, itu berarti sabar. Sabarnya itu dengan pembelaan dirinya. Itu pengertian sabar dalam tasawuf. Jadi kalau menyangkut harga diri, ngomong, bos, kamu dirampok di jalan, sabar gitu. Ini Pak kuncinya. Itu di situ ada bubur kacang di joknya, makan aja deh Pak lah. Jangan begitu, bos. Kamu dirampok, dilawan, mati kamu, mati syahid. Membela harga diri, mati syahid. Kamu mati dirampok, itu syahid. Di jalan, dirampok, dibunuh, syahid dunia akhirat. Karena membela diri. Tapi kalau kamu nyerah, ya namanya bunuh diri. Orang yang ikut perang saja dengan Rasulullah, itu harus perang dulu. Kalau niatnya cuma dia, saya mau ikut perang biar saya mati syahid, nggak usah bawa senjata. Nggak bawa pedang, nggak bawa apa. Dia datang aja. Woi orang kafir, tembak. Nih, tusuk-tusuk. Syahid tusuk. Nggak begitu. Itu namanya bunuh diri. Nggak mati syahid, itu mati sangit. Oke ya? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna minha min alil ilmi ghaziran وتحشرنا في عبادك صالحين في الدنيانا وأخرانا وعلى آله
وصحبه وسلم في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.